Layar saya sudah terlihat ya di tempatnya teman-teman? Sudah, Bu. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, materinya adalah perhitungan depresiasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi merupakan penurunan nilai suatu properti atau aset karena waktu dan pemakaian. Nah, faktor-faktor penyebabnya yaitu kerusakan fisik akibat pemakaian alat atau properti tersebut, kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar, penurunan kebutuhan produksi atau jasa. Properti atau aset tersebut menjadi usang karena perkembangan teknologi, penemuan fasilitas baru yang lebih memadai. Jadi gampangnya gini contohnya, kalau misalkan teman-teman punya mobil atau motor, itu di tahun pertama beli dengan 5 tahun ke depan itu pasti akan berbeda. Harganya semakin murah. Nah, itulah yang disebut dengan penyusutan. Nah, setiap tahunnya itu ada yang namanya biaya penyusutan. Misalkan karena di servis, turun mesin, ada yang rusak. Nah, itu masuk ke biaya penyusutan. Adapun kriteria dari depresiasi. Yang pertama harus digunakan untuk keperluan bisnis atau memperoleh penghasilan. Jadi barang yang didepresiasi itu biasanya digunakan untuk bisnis, untuk memperoleh penghasilan. Nah, itu harus didepresiasikan. Kemudian umur ekonomis bisa dihitung. Kalau misalkan biasanya umur ekonomis mobil itu 5 tahun. Kalau udah lebih dari 5 tahun biasanya udah nggak ekonomis. Lebih sering rusak gitu, lebih sering mesin dan lain sebagainya. Umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Karena kalau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, itu depresiasinya akan sulit dihitung. Harus menjadi sesuatu yang digunakan, sesuatu yang menjadi usang dan nilainya menurun karena sebab alami. Jadi kalau misalkan kita punya aset berupa emas, ya emas itu nggak bisa didepresiasikan karena dia nilainya tidak menurun, tapi malah naik. Beda kalau dengan kita punya kendaraan. Nah, itu didepresiasikan. Ini adalah dasar perhitungan dari depresiasi, yaitu ongkos awal atau biaya pertama aset. Jadi uang yang kita keluarkan untuk membeli aset. Itu dinotasikan dengan P. Kemudian umur ekonomis, perkiraan masa manfaat aset, N. Jadi umur ekonomisnya itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Itu dinotasikan N. Perkiraan nilai sisa dari properti tersebut atau S. Misalkan kita punya mobil, itu udah 5 tahun. Yang pertama kita beli harganya 200 juta. Nah, di tahun kelima itu mungkin nilai sisanya tinggal 70 juta. Jadi laku dijualnya hanya 70 juta. Gitu. Itu disebut dengan nilai sisa. Nilai sisa adalah perkiraan suatu aset pada akhir depresiasinya. Nilai sisa sama dengan nilai jual dikurangi ongkos pemindahan. Kemudian yang keempat, beban depresiasi selama 1 tahun. Selama tahun T, depresiasi T. Bisa tahun pertama, kedua, ketiga. Kemudian ada juga nilai buku atau book value pada akhir tahun ke-T. Nah, nilai buku adalah nilai investasi setelah dikurangi dengan total nilai depresiasi saat itu. Jadi kita belinya berapa, dikurangi depresiasinya itu berapa. Nah, itu ketemu nilai book value. Ada 4 metode depresiasi. Yang pertama, straight line atau garis lurus. Yang kedua, metode jumlah digit tahun, sum of year digit. Kemudian metode keseimbangan menurut declining balance. Dan yang keempat, metode unit produksi atau production unit. Sampai sini konsep depresiasi sudah bisa dipahami ya, sudah tahu ya apa itu depresiasi. Selanjutnya, yang pertama adalah metode straight line. Asumsinya, berkurangnya nilai suatu aset linier atau proporsional terhadap waktu atau umur aset tersebut. Nah, perhitungannya cukup sederhana. Jadi, besarnya depresiasi
pada tahun keberapa sama dengan harga awalnya dikurangi nilai sisa dibagi masa pakai dari aset tersebut. Nah, jadi kalau metode straight line ini asumsinya itu depresiasinya dari tahun ke tahun adalah sama. Karena aset depresiasi dengan jumlah yang sama tiap tahun, maka aset tersebut dikurangi dengan besarnya depresiasi tahunan dikalikan T. Nah, maka ketemu rumus book value-nya jika book value-nya sama dengan harga awalnya dikurangi depresiasi pada tahun pertama. Kalau book value kedua, rumusnya sama, tinggal diganti tahun kedua. Price dikurangi depresiasi pada tahun kedua. Sama dengan price dikurangi harga dikurangi sisanya dibagi tahun ekonomisnya dikalikan tahun berapa yang akan dicari. Sedangkan menghitung tingkat depresiasi sama dengan D sama dengan 1/N. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 38 juta. Biaya pengiriman dan uji coba besarnya 1 juta. Masa pakai alat ini adalah 6 tahun dengan perkiraan nilai sisa sebesar 3 juta. Gunakan metode depresiasi garis lurus untuk menghitung A nilai awal dari alat tersebut, kemudian B besarnya depresiasi tiap tahun, C nilai buku alat pada akhir tahun kedua dan kelima. Jadi yang disuruh mencari adalah book value dari tahun kedua dan kemudian yang terakhir buat tabel depresiasi dan nilai buku selama masa pakai. Nah, kita mencari dulu nilai awalnya. Nilai awalnya adalah 38 juta. Waktu belinya itu 38 juta. Kemudian ditambah biaya pengirimannya 1 juta. Jadi total nilai awalnya adalah 39 juta. Jadi kalau mau dicatat, boleh. Atau memperhatikan, nanti ngitung bareng juga. Penting paham, kalau ada yang nggak tahu langsung tanya aja ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung besarnya depresiasi tiap tahun. Jadi rumusnya adalah depresiasi sama dengan harga awalnya kurangi dengan nilai sisa dibagi dengan nilai ekonomisnya. Harga awalnya adalah 39 juta. Nah, tadi harga awalnya ditambah biaya 1 juta. Kemudian dikurangi dengan nilai sisa. Tadi di soal nilai sisanya sebesar 3 juta. Nilai ekonomisnya berapa? Bisa pakai alat adalah 6 tahun. Jadi nilai ekonomisnya depresiasi tiap tahunnya adalah sama, sebesar 6 juta. Nah, kemudian kita disuruh menghitung nilai buku pada akhir tahun. Book value ke T sama dengan harga awalnya dikurangi
depresiasi, nah yang kita cari adalah book value tahun saat 9 juta kurangi karena tahun kedua maka 2 dikali 6 juta nilai depresiasi per tahun. Hasilnya berapa? 27 juta. Nah, caranya akan sama jika kita diminta menghitung book value pada tahun kelima. Tinggal diganti pengalihan. Nah, maka hasilnya adalah 9 juta. Nah, sampai sini bisa dipahami metode strike line. Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Terus tadi yang D, buatlah tabel depresiasi dan nilai buku selama masa pakai. Nah, tinggal dibuat tabelnya aja. Pada tahun ke-0 belum ada depresiasi. Nilai bukunya 39 juta. Kemudian di tahun pertama depresiasinya adalah 6 juta. Karena strike line garis lurus, maka pada tahun ke-6 akan sama juta. Nah, maka nilai bukunya tinggal dikurangkan 39 juta, kurangi 6 juta, ketiga kurangi 6 juta, dan seterusnya. Paham ya sampai sini? Kemudian yang kedua adalah metode sum of years digit. Metode ini membebankan depresiasi lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil untuk tahun-tahun. Jadi depresiasinya itu besar di awal. Nah, rumusnya adalah depresiasi sama dengan sisa umur aset dibagi sum of years digit. Kali ongkos awal dikurangi nilai sisa. Maka kalau dituliskan dalam rumus akan seperti ini, sama N dikurangi T plus 1 bagi SOYD kali P min S. Di mana D beban depresiasi pada tahun ke-T. SOYD adalah jumlah digit tahunan dari 1 sampai N. Besarnya SOYD dari aset yang umurnya N tahun. Misalkan tahun pertama, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan sebuah aset umur ekonomisnya 6 tahun, maka SOYD-nya sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 5 tambah 6 bagi 6. Maka 1 atau 6 kali 7 per 2. Yang sama. Ini adalah nilai buku pada tahun T. Kemudian ini adalah tingkat depresiasi pada tahun ke-nya seperti ini.
Sekarang contoh soalnya. Sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 38 juta. Soalnya sama kayak yang tadi ya. Biaya pengiriman dan uji coba besarnya 1 juta. Masa pakai alat ini adalah 6 tahun. Perkiraan nilai sisa sebesar 1 juta. Yang pertama, gunakan metode depresiasi SOYD untuk hitung besarnya depresiasi dan setiap tahun. Kemudian yang B, plot juga besarnya nilai buku terhadap peralatan. Nah, yang pertama kita menghitung dulu nilai awal. Caranya sama, harga di awal ditambah biaya pengiriman dan uji coba 39 juta. Kemudian jumlah digit tahunnya, karena umur ekonomisnya adalah 6 tahun, maka caranya seperti ini. Jadi jumlah digit tahunnya adalah 21. Besar depresiasi pada tahun pertama kita bisa hitung. Umur ekonomis dikurangi tahunnya. Bagi dengan X. Kalikan harga awal kurangi dengan nilai sisa. Maka depresiasi pada tahun yang pertama itu adalah tahun yang pertama dan ditambah karena yang kita cari adalah tahun yang nah, SOYD-nya adalah 21 dibagi 21. Nilainya 39 juta. Dikurangi nilai sisanya adalah 3 juta. Ada yang sudah ketemu depresiasi tahun pertama nilainya berapa? $10,28. Ya benar, 10,28. Nah, kemudian untuk besarnya depresiasi pada tahun kedua, caranya juga sama. Karena kita mencari depresiasi tahun kedua, maka ini ganti dua.
Jadi hasilnya berapa? Ada yang sudah 8,571. sampai sini bisa dipahami? Gampang kan? Oke, gampang ya. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat dalam tabel. Caranya sama. Tadi depresiasi pada tahun ke T, kalau T-nya 1, hasilnya 10,286. Kemudian nilai buku akhir tahun ke T, yang pertama, tahun pertama adalah 1. Nah, rumusnya sama. Di tahun ke-6, ke-5, ke-4, ke-2, ke-1. Depresiasi. Bagi dengan SOYD-nya. Caranya sama, dikalikan T minus semakin menurun dan besar di awal. Jadi nilai buku akhirnya juga sama. Lanjutkan ya. Selanjutnya adalah metode declining balance atau keseimbangan menyusutkan nilai suatu aset lebih cepat pada tahun-tahun awal dan secara progresif. Jadi bertambah. Tahun-tahun awal itu cepat dan bertambah. Kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya. Bisa digunakan bila umur aset lebih dari dan depresiasi tahun ke T, cara mencarinya adalah depresiasi tahun ke T sama dengan depresiasi book value dari T min 1, di mana D merupakan tingkat depresiasi yang ditetapkan. Nah, tingkat depresiasi maksimumnya misalkan 200% dari tingkat depresiasi garis lurus. Atau sama dengan 2 per N. Double declining balance. Karena dia sifatnya progresif. Dapat dinyatakan sebagai D sama dengan K per N. Maksimum K-nya adalah 2. Kemudian, value T-1 sama dengan nilai aset pada akhir tahun sebelumnya. Nah, rumusnya bisa dituliskan seperti ini. Mau dicatat dulu atau enggak? Kalau enggak, langsung catat soal. Dicatat dulu, Bu, sebentar. Ya. Sudah, Bu. Oke ya, saya lanjut. Nah, kemudian nilai suatu aset, value tahun ke T akan sama dengan suatu nilai F setelah T tahun. Di T sama dengan 1N dikali F per P bagi 1N kali 1 min P. Tingkat depresiasi pada saat T, B sama dengan 1 min
F per P pangkat 1 per P. Nah, lebih gampang langsung contoh soal ya, enggak cuma baca rumusnya aja. Contoh soalnya masih sama. Jadi, sebuah perusahaan membeli alat transportasi, harga awalnya 38 juta. Biaya pengirimannya 1 juta, masa pakainya 6 tahun, perkiraan nilai sisa adalah 3 juta. Perhitungan nilai awalnya sama, harga awal ditambah dengan biaya pengiriman 39 juta. Kemudian kita diminta untuk menggunakan metode depresiasi double declining balance untuk menghitung besarnya depresiasi dan nilai buku tiap. Nah, rumus double declining balance adalah K-nya sama dengan 2, maksimalkan. Kemudian depresiasinya adalah K per N. Jadi 2 dibagi masa ekonomisnya 6 tahun, ketemu 1 per 3. Nah, depresiasi pada tahun pertama adalah tingkat depresiasinya dikali value. Value ke 0. Sama dengan D kali P. Sama dengan 1/3 kali 39 juta. Sama dengan 13 juta. Bu, kenapa ini BV-nya kok 0, kok tidak 1? Padahal yang dicari depresiasi tahun. Nah, kita kembali ke aturan yang tadi. Jadi nilai depresiasi di tahun berikutnya itu diambil dari harga awal di tahun sebelumnya. Jadi harga awal di tahun sebelumnya itu menjadi perhitungan value depresiasi di tahun sebelumnya. Jadi kalau kita ditanya depresiasi tahun pertama, kita lihatnya adalah harga di tahun ke-0 sebelum depresiasi. Itu ya. Jadi ketemu 13 juta. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung depresiasi pada tahun kedua. Sesuai rumusnya tadi, maka depresiasi tahun kedua adalah, jadi tingkat depresiasinya kita kalikan 1 min D dikali T-nya min kali, pangkat T min 1. Nah, karena kita mencari T-nya tahun kedua, maka 2 min 1 kali T-nya, harga di awal. Nah, ketemulah hasilnya 8,6 juta. Mau dicatat dulu? Kalau sudah selesai mencatatnya, nanti bilang ya. Ya, teman-teman memang dapat PowerPoint dari saya gitu ya. Cuma kalau mencatat itu kan bagian dari minat. Dan kita lebih tahu alur satu persatu mencatat. Ada yang membaca. Sudah, Bu. Udah ya, yang lainnya udah. Saya lanjutkan ya.
Nah, kemudian kita diminta untuk hitung nilai book pada akhir tahun pertama. Jadi value pada tahun ke-6 dikurangi depresiasi value tahun ke-6 sama dengan harga di awal. Jadi sama dengan P min D di tahun pertama. Sama dengan 39 juta kurang 13 juta. Hasilnya 26 juta. Nah, ini tadi di tahun pertamanya adalah juta. Silakan kalau mau dicoba. Yang penting ini aja. Atau mungkin ada beberapa simulasi aku pernah ngalamin sakit gitu ya. Ternyata BPJS itu kakak yang banyak gitu. Disimulasikan nih pasien itu pakai aplikasi, nah keluar ternyata yang nggak lain macam itu pas di poliklinik ini. Nah, ini adanya paling banyak di sini. Biasanya perlu nambah. Paling tidak bertanya kalau tahu. Tapi kalau kita kalau ya makanya kalau nemu kayak gitu masuk. Kalau sudah nanti bilang ya. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, kemudian ini adalah depresiasi akhir tahun ketiga. Value-nya adalah value pada tahun 1 PD pangkat 3. Nah, jadi kalau tadi depresiasi pangkatnya itu tahun yang didepresiasikan min 1. Jadi kalau kita mencari depresiasi tahun ketiga, pangkatnya adalah 3 min 1. Tapi kalau kita mencari value tahun ketiga, pangkatnya tetap tahun ketiga, tidak min 1 ya. Nah, jadi tinggal dimasukkan angkanya sama dengan 1 min 1 per 3. Jadi depresiasinya 1 per 3 ya. Pangkat 3 dikali harga awalnya 30. Nah, kemudian selanjutnya sama dengan 8 per 27 kali 39. Hasilnya adalah 11, 5 per 9 sama dengan 11,555. Yang ini sudah dicatat juga? Sudah, Bu. Ya. Nah, kalau kita sudah menghitung yang tadi, kita bisa menghitung dengan tabelnya. Ini tinggal dimasukkan angkanya saja. Depresiasi pada tahun T dan nilai bukunya pada tahun T. Seperti itu. Ini auditornya belum dipakai dan Kalau mau dicatat, silakan.
dikasih saya disuruh belajar. Ada juga. Sudah mencatatnya? Cara perhitungannya sudah tahu ya kalau misalkan kita sia-sia. Jadi kita menghitung dari tahun yang harganya kan masih 9 juta. Nah, jadi perhitungan depresiasinya 1,3 kali 9. Nah, kemudian hasilnya adalah 13 juta. Nah, kemudian 39 juta ini dikali 13 juta. Nah, inilah yang akan menjadi nilai akhir di tahun 1. Ini adalah 6.
Nah, kemudian 26 ini akan menjadi perhitungan depresiasi di tahun berikutnya. Nah, kemudian 17,333 adalah 26 dikurangi 8,67. Itu dan seterusnya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah metode depresiasi production. Metode ini didasarkan atas unit produksi atau unit output dari aset atau properti tersebut. Unit produksi pada prinsipnya dinyatakan berdasarkan output produksi, yaitu volume material yang dipindahkan dibandingkan dengan total keseluruhan material selama masa pakai alat. Kemudian dilihat dari hasil operasi, yaitu jumlah hari operasi dibandingkan ekspektasi total hari operasi masa pakai. Yang ketiga, proyeksi pendapatan. Estimasi pendapatan tahun tertentu dibanding estimasi pendapatan masa pakai. Jadi misalkan kita punya mesin percetakan gitu. Nah, kita memperkirakan selama 5 tahun mesin itu bisa mencetak sebanyak 500. Jadi tiap tahunnya dia bisa mencetak 500 eksemplar. Nah, tapi ternyata di tahun kedua mesin itu sering rusak, terus sering mati-mati sendiri. Nah, ternyata tahun kedua kita hanya bisa mencetak sebanyak 300 eksemplar. Dan tahun-tahun berikutnya juga demikian. Nah, itu berarti kita perlu depresiasikan mesin yang menjadi aset kita tersebut. Di gambarannya seperti itu ya. Rumusnya adalah untuk menghitung beban depresiasi adalah depresiasi pada tahun T sama dengan harga dikurangi nilai sisa dikali unit yang diproduksi pada tahun T dibagi total unit produksi selama masa pakai. Dan untuk nilai book akhirnya, yaitu book value pada tahun T sama dengan harga dikurangi dengan nilai sisanya dibagi dengan produksinya. Kemudian dikalikan dengan jumlah unit produksi aset tahun T. Nah, contoh soalnya yang ini berbeda. Sebuah alat pemecah batu dibeli dengan harga 12 juta dengan perkiraan ekonomisnya 5 tahun dan nilai sisanya 2 juta pada akhir. Pemecah batu ini akan digunakan dalam pembangunan sebuah dam yang diperkirakan berlangsung selama 5 tahun. Dengan menyesuaikan jadwal pembangunan dam, pekerjaan yang ditangani oleh alat ini adalah dalam tahun. Nah, diharapkan selama 5 tahun itu mesin ini bisa menghancurkan batu sebanyak 8.000. Kemudian tahun kedua 12.000, tahun ketiga 18.000, tahun keempat 8.000, dan tahun kelima adalah 4.000. Tentukan beban depresiasi dan nilai buku tiap. Nah, kita tulis soalnya di dalam buku. Tapi pertama kita menghitung dulu total unit produksi selama 5. Jadi jika di total adalah
unit produksinya selama. Kemudian nilai yang terdepresiasi sama dengan harga dikurangi nilai sisanya. Harga awalnya beli adalah 2 juta, sedangkan nilai sisanya adalah 2 juta. Maka total depresiasinya adalah 10 juta. Dan tadi unit produksinya kita tulis dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Pertama 8.000, tahun ke-2 1.000, tahun ketiga 18.000, tahun keempat 8.000, dan ada totalnya 50.000. Kemudian kita hitung unit produksi dibagi dengan P per S. Bagi dengan 5.000 kali 10 juta. Hasilnya berapa? Ada yang sudah 16 juta. Kemudian perhitungan yang kedua, Dua koma empat. nah ini hasilnya sama dengan yang di sini. Ini nanti akan menjadi nilai pengurang untuk hitung juta. Ini adalah 3,4. Nah, jadi tahu ya alurnya ya, ini dapatnya dari mana? Ya, dari ini. Nah, kemudian hasilnya ini berarti berapa? 8. 8 ya. Ini hasilnya adalah 4,4. 4,4. Yang itu berapa? 2,8. Oke. Ini 2 ya. Gampang kan? Sampai sini sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai. Saya akhiri, ada yang mau? Nggak ada ya? Oke, Ya, semuanya Bu. paham. Nanti saya input rekaman dan saya inputnya. Ya, teman-teman nanti belajar karena kita tinggal 1 lagi untuk PS ya.
Baik, saya akhiri kuliah hari ini. Jika tidak ada yang bertanya, sampai ketemu di pertemuan depan. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Bu. Oke, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya.